Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa Bisa apa namanya? Mendatangi menghampiri. Kalau di Bible menghampiri bisa hamil, Bang. Lah benar. Alhamdulillah sekarang saya sedang di Kota Makassar ya. Bersilaturahmi dengan Bang Zuma. Saya mau wawancarain beliau nih ya. Jadi gimana, Bang? Pesan-pesannya, Bang? ada-ada aja ini. Alhamdulillah ya. Gimana, Bang? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma rada ngantuk. Rada ngantuk? Soalnya nggak makan coto kan? Oh iya ya, benar ya. Jadi habis ini kita makan coto. Balsam. Nah, saya mau nanya, bedanya coto sama soto apa, Bang? Kalau coto itu identik dengan daging. Soto ayam. Oh gitu. Warna kuahnya sama? Soto Beda juga? agak beda. Beda? Kalau coto itu ke coklat-coklatan, kalau soto itu agak kuning-kuningan. Oh, setahu oke. saya. Itu khas Makassar tuh ya? Kalau coto iya. Kalau soto? Soto Bukan? Oke. Banjar, kalau Banjar itu mana? Kalimantan. Sumatera Timur. Oh, Sumatera Timur. Alhamdulillah. Sekarang Percaya dia. saya bisa bersama dengan Bang Zuma. Banyak yang minta, ayo dong Ko Dodi wawancarain Bang Zuma gitu katanya. Ini masalahnya mau diwawancarain nggak mau berani buka masker ini. Jangan. Oh jangan ya. Jangan. Jadi ada sesuatu. Gitu. Ada sesuatu. Ada sesuatu yang nggak boleh ditongolin gitu ya. Iya. Jadi gimana Bang? Di Makassar ini gimana? Makassar Masalah ada pemurtatan atau apa enggak? kalau Ada. di Makassar ini kita masih masih minim, Minim. Ya masih minim, ya. Cuman sempat beberapa bulan yang lalu kita temukan ada misionaris yang kemudian beliau sendiri yang temukan. Jadi Kebetulan bersandar. beliau ketua Arimatea. Ya, ini Ah, ya ketua Arimatea di Makassar. Nah kalau di Makassar tuh banyak nggak orang yang masuk Islam? gimana? Banyak nggak orang di Makassar yang masuk Islam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak. Kebanyakan dari kalangan Nasrani. Nasrani. Alhamdulillah. Kalau Hindu, Buddha ada juga. Kemarin sempat bule. Kita- Itu yang pada masuk Islam tuh karena habis debat sama Bang Zuma. Sebagian. Sebagian. Face to face gitu berarti. Face to face. Tapi kebanyakan dari mereka yang nyimak Nyanyi. di TikTok. Oh, menghubungi Bang Zuma. Ya, Itu janjian. janjian. Ketemu di gunung. Di gunung, kalau di gunung malah saya didatangin kebaktian di tempat saya kemarin malah. Udah tiga ya? Iya, kebaktian di tempat saya kemarin. Ada kebaktian? Ada. Di samping tempatnya Bang Di Zuma? tempat saya. Oh, di tempatnya Bang Zuma disewa buat kebaktian? Iya. Oh. Tapi saya nggak tahu kalau mereka mau kebaktian. Oh, gitu. Habis sebentar berlangsung acara baru tahu. Oh. Kebaktian. Tapi kan kita nggak bisa melarang. Kan? Iya, ya nggak usah dilarang. Tapi setelah itu Bang Zuma injilin nggak? Nggak dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan. Nanti nggak datang lagi tempat. Nggak sama lagi. Iya, nggak sama lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus Bang Zuma kapan ke Jakarta lagi dong? Rencananya bulan depan. Nanti kalau jadi kan sama-sama dengan ko. Ya ke Bandung. Bukan yang Kalimantan dulu kita, Kalimantan pula. Hah? Kendari. Kendari. Akhir bulan. Akhir bulan. Insyaallah. September. September itu mungkin kisaran Bandung. tanggal 15 sudah di Jakarta. Kok tanggal 15 pula? Di Bandung. Nah, nanti ketemu lagi kita. Nah, jadi insya Allah nanti tanggal 13-14 September 2024 akan ada acara Fitrah Fest, Bang. Bertempat di Bandung. Fitrah Fest ini nanti kita akan menghadirkan beberapa narasumber. Iya. Yang sudah confirm Dr. Aisyah Dahlan. Wih, mantap kali itu. Mu'alaf Anastasia Teresia. Mbak Tere, ya. Oke. Juga nanti ada Ustadz Fatih Karim. Ntar ya. Insya Allah. Saya rekam juga berarti. Oh ya. Insya Allah nanti juga ya. Insya Allah ya. Agim juga mau ikut Oh, partisipasi. beliau juga? Insya Allah. Mohon doanya. Nah, saya mengundang Bang Zuma juga ikut. Kalau bisa datangnya tuh sehari atau 2 hari lebih awal. Insya Allah. Supaya bisa ikut yang Fitrah Fest, Bang ya. Insya Allah. Ya, insya Untuk Allah yang ya. kedua kalinya kan kemarin di sini di Makassar. Saya ikut. Tapi nggak ikut acara intinya. Bukan itu, Bang. Kalau yang di sini mungkin Hijrah Fest. Oh iya, betul. Ini Fitrah Oh, Fest. Fitrah Nah, Fest. Baru lagi. Baru lagi. Jadi Fitrah Fest itu adalah sebuah acara yang konsepnya mengajak orang ya, terutama yang muslim untuk selalu sadar dan ingat akan fitrah. Ya. Fitrahnya manusia adalah muslim. Muslim adalah orang yang hanya selalu berserah diri kepada Sang Pencipta. Juga kepada orang-orang yang belum muslim, saya sebutnya belum muslim, Bang. Ya. Insya Allah mereka menjadi muslim gitu. Insya Allah, amin. Nah, kita mengajak yang belum muslim untuk kembali ke fitrahnya.
Nah, juga di dalam acara itu nanti ada mohon doanya Bang ya, launching Buku baru. Bible. Ah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi judulnya kita ganti, nanti kita kasih judul Bible Expose Bang. Ya, tapi karena saking banyaknya yang ada di dalam tabel, yang aslinya tuh ada 275 kontradiksi, nanti kita akan bikin menjadi beberapa volume gitu Bang. Ya. Nah, jadi insya Allah mohon doanya tanggal 13-14 kita launching buku itu. September. Gitu, nah itu lebih padat lagi tuh. Nah udah makanya datang sehari 2 hari sebelumnya. Jadi insya Allah tanggal 13 atau 14 Bang Zuma isi acara. Insya Allah. Ya. Di kota Bandung ya kan? Di Bandungnya di Piset Square namanya, ya di samping Hotel Horizon. Baik. Nah jadi mudah-mudahan Bang Zuma juga bisa meramaikan acara kita. Ya jadi lebih seru lagi nanti. Amin. Ya. Nah. Kalau Bang Zuma sendiri di Makassar itu lebih seringnya tinggal di gunung atau di kotanya? Kalau Senin sampai Jumat di kota. Senin sampai Jumat. Ya, hari Sabat, Ahad Waduh, di gunung. Ikut sabat? Oh, ikut Sabat juga dong. Enggak boleh ke kota, harus di gunung. Asik. Jadi di gunung nggak boleh ngapa-ngapain? Iya, nyepi. Nggak boleh nyalain api berarti? Oh enggak lah, nggak sampai segitunya. Masya Allah. Nah ya jadi buat para pemirsa yang pasti sudah tidak asing lagi dengan Bang Zuma. Karena Bang Zuma ini adalah singa Islam kita di debat online. Ya. Sekarang di TikTok ya, masih banyak TikTok ya. Iya. Nah jadi pasti sudah tidak asing lagi dengan Bang Zuma. Gimana Bang? Kenapa Bang Zuma kok semangatnya begitu tinggi untuk membela Islam di debat online? Fakatilu. Hah? Perintah Allah. Perintah Allah. Fakatilu bahwa kita harus memerangi teman-temannya iblis. Memerangi kekufuran. Iya. Kalau kita kan ini fisabilillah. Kalau mereka fisabilit tagut. Togut ya. Syaitan. Ya, syaitan. Kita harus perangi mereka. Jadi dasar pijakan itu kemudian ya kita terpanggil untuk membentengi akidah umat. Ya, betul. Kalau bukan kita lalu siapa lagi? Iya. Kalau bukan sekarang lalu kapan lagi? Ada yang bilang, ada yang nanya, kok Bang Zuma tuh mualaf atau bukan gitu ya? Kok hafal ayat-ayat Bible gitu katanya? Ayo, Kalau Bang. dulu Islam, dari dulu Islam. Dari lahir. Dari lahir. Terus sampai sekarang masih Belajar menjadi Muslim. belajar menjadi mukmin. Ya mukmin. Ah. Artinya bukan mualaf. Ya. Muslim dari lahir. Jadi Bang Zuma nggak mungkin jadi mualaf ya? Nggak mungkin. Nggak mau ya Nggak jadi mau. mualaf ya? Nggak mau. ya? Karena udah Muslim. Artinya kalau saya disuruh nanti jadi mualaf, keluar dulu dong. Iya dong. Nauzubillah misalnya. Ya, alhamdulillah. Mendingan seperti saya dong. Mendingan seperti saya dong. Iya. Mantan kafir. Mantan kafir. Dari mantan Muslim daripada mantan Muslim. Betul. Ya. Bahaya itu. Iya dong makanya. Kalau semacam beliau ini, Kodondi atau saya lah ya, yang banyak dikenal sama teman-teman penggiat apologet, murtad, bahaya. Hah? Banyak pengikut. Jangan ya. Nah, Ya. makanya kita nggak bisa, nggak boleh untuk itu, nggak bisa berpikir. Dan itu satu kemustahilan. Selama kita masih menggunakan akal, kurasa itu mustahil bisa terjadi. Nah, makanya kita harus selalu ingat ya bahwa kita manusia fitrahnya adalah Muslim. Jangan sampai lupa gitu ya. Iya. Karena menjadi Muslim itu adalah merupakan penghargaan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Enak dia dari lahir keluarga Muslim. Lah saya sempat dikafirin. Oh, jangan salah. Nah, ini dia kesalahpahaman. Kalau kayak saya nih, sejak balik dosa saya tercatat sampai sekarang. Kalau tobat saya nggak diterima. Tapi kalau macam beliau, tapi lebih panjang mana numpuk pahalanya? Kan panjang sama situ. aja. Enggak dong. Sama dong. Dari akhir balik sampai sekarang. Kebaikan antum itu diingat dan tidak dihapuskan ketika kemudian menjadi seorang mu'alaf. Ya, modal saya kan cuma dari nol aja. Itulah hebatnya seorang mu'alaf itu dosanya dihapuskan, kembali jadi bayi. Enak kali beliau kan? Ibarat balap motor. Sudah Ibarat balap motor. Saya pengennya nyalip di tikungan gitu. Beliau sudah nikmatin semuanya, taruhlah ya kan, nikmatin inilah apa yang diharamkan di Torah itu sudah dinikmatin semua, dosa kan, begitu mualaf
rapi semua. Gila. Iri dong kita. Jadi buat para pemirsa, tahu nggak kelebihan saya daripada Bang Suma? Tahu nggak kelebihan saya? Udah pernah makan babi. Itu dia. Dan dosanya dihapuskan. Tapi Double dia nikmatnya. Tapi kelebihan Bang Suma apa? Dari mulai akil balik sudah menumpuk pahala. Sama itu yang aja, bikin kita ngiri, Bang. Ya juga sih. Iya dong. Masing-masing Bacaan punya- Quran pasti lebih jago dia, lebih fasih dia. Pasti. Tapi biasanya orang yang baru masuk itu, apalagi ya kita lihat kan jejak beliau dari dulu. Saya rasa semua apa yang dilakukan itu bernilai pahala. Insya Allah. Kodon di ini. Masya Allah. Ya intinya gini aja. Sekarang kita sama-sama punya kelebihan, punya kekurangan. Kita sekarang sama-sama fastabiqul khairat. Gitu kan ya? Supaya apa? Supaya kita bisa ikut berpartisipasi membentengi akidah umat Islam. Iya, betul. Dari upaya-upaya pemurtadan. Kalau di Makassar ada nggak, Pak? Ada upaya-upaya pemurtadan itu banyak. Lah kan mayoritas Muslim di Makassar. Ya justru itu. Oh gitu. Iya, justru itu. Caranya gimana, Pak, di sini? Door to door. Nah, abang kita ini Oh masih ada door to door? ada. Di sini? Ada. Oh gitu. Boleh ceritain nggak, Ustaz? Gimana di sini? Ketua yang sering Arimatea. ditemuin. Gitu. Jadi di Makassar ini kami memang membuntuti Oh? kerja-kerja mereka yang Bule. terutama dari yang door to door itu. Oke. Kami membuntuti mereka dari door to door, Bule-bule. bule-bule. Oh. Jadi Dari kami- mana tuh mereka? Ada yang dari Kanada. Kan ada. Mereka selalu berpasangan dua-dua. Ya. Jadi kami sampaikan kepada para misionaris yang door to door, tunggu kami. Kita Di mana? siap bertemu di mana saja. Di Pengkolan. Nah, tapi begini. Ustadz membuntuti mereka. Terus ketika mereka terpergok sedang melakukan upaya pemurtadan, misalnya dengan mengetuk pintu rumah orang Islam misalnya, itu dilakukan apa? Beberapa bulan yang lalu kami langsung juga dapat mereka berusaha untuk lepas lari. Oh gitu. Belum Ya. ada yang ketangkap. Belum. Jadi kami sampaikan segera dibawa ke pihak yang berwajib aja, Nah. SOP-nya. Iya. Jangan kita yang menghakimi, kita hanya membuntuti. Jangan main jangan main hakim sendiri. Ya, main Silakan hakim rame-rame. Jangan sendiri. Jangan menghakimi sendiri. Enggak. Ajak yang lain. Gini, ada produk aturan dari pemerintah, namanya keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79, yang melarang orang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Di bab 3 pasal 4 diatur tuh, masih brosur, pamflet, buku atau tembakau, Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya, dalam rangka untuk mengajak mereka masuk agama mereka. Itu nggak boleh. Nanti door to door juga nggak boleh. Jadi ada aturannya. Itu aja. Nanti kalau misalnya ketangkep bawa ke polsek, kasih tahu aturannya ini. Cuma memang melalui kesempatan kali ini juga kami sampaikan kepada pihak yang berwenang, yang berwajib, terutama pihak pemerintah, mohon ketegasan dan keseriusan untuk menindaki mereka yang melanggar aturan pemerintah tersebut. Itu aja yang kami minta. Ya. Kalau di sekitar Makassar itu ada nggak daerah-daerah terpencil yang masih ada orang-orang yang belum beragama? Ada. Alhamdulillah kami sudah ke Morowali, Iya. ke Pindrang, Pindrang. masih banyak pemeluk animisme. Masih banyak. Masih banyak, dan ini tugas kita bersama menyampaikan Islam Ya. kepada animisme kan belum beragama. Ya. Kalau Alhamdulillah. menyampaikan atau mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang belum beragama itu nggak apa-apa. Itu yang kami Baik lakukan. kita maupun teman-teman Kristen yang mau menginjili orang lain juga itu nggak apa-apa. Itu masih ada ya? Masih kami mengatakan masih ada dan mungkin masih bisa dikatakan masih banyak. Dan tugas kita masih banyak dan berat. Sudah ada upaya dari kita untuk mengislamkan mereka. Alhamdulillah kami di Arimatea memang ada program Adventure of Dakwah dakwah pelosok. Alhamdulillah sudah ke Morowali, ke Pindrang, ke Goa. Bahkan Goa sekedar informasi, ada yang pernah kami dapati namanya Kampung Murtad. Iya, ada. Ada Goa tuh nggak terlalu jauh kan dari sini ya? Goa. Itu ada per Kampung Murtad. Sekitar 75% murtad. Murtad. Berarti mereka dari Islam dimurtadkan. Hari ini yang kita temui sudah generasi ketiga. Oh.
kakeknya, orang tuanya. Hari ini kita bertemu dengan anaknya. Sudah generasi ketiga. Jadi ini tugas kita semua juga menyampaikan mereka. Dan alhamdulillah perjalanan ini sudah sekitar 8 tahun berangsur-angsur mereka. Mohon doanya. Mohon doanya. Masih. Ada statistik kira-kira berapa orang sudah kembali ke Islam? Terakhir yang ini tinggal 8 kakak. Yang dulu Sisanya 8 kakak. yang digelar dulu kampung murtad. Dari berapa kakak? Ada sekitar 40-an kurang lebih. Oh, dari 40 Sudah, kakak, kurang lebih. sekarang sisanya tinggal 8 Tinggal kakak 8. yang belum kembali ke Islam. Mohon doanya. Alhamdulillah. Ya masih banyak PR-PR kita kok. Ya. Saling mendoakan. Ya. Mudah-mudahan Jadi kita kalau semua yang urusan di daerah di pelosok, Ustaz yang ada bagi di tugas ini, dengan ya. sahabat-sahabat Kalau yang pejuang. urusan berdebat di online, Bang Zuma. Kalau saya bagian yang pura-pura aja. Beliau ini kalau data ini beliau guru kita beliau. Alhamdulillah, jadi kita saling melengkapi aja. Iya. Amin, amin. Memang harus bagi-bagi tugas. gitu Amin, ya. amin. Iya. Kami tidak bisa kerja sendiri. Kalau sendiri nggak mungkin, kan saya juga nggak mungkin. Nggak bakal. Kita juga nggak mungkin. Ayo. Kita nggak mungkin masuk-masuk kelompok. Mungkin sekali-kali boleh gitu lah ya. Amin, amin. Sekali-kali mungkin boleh nanti kita ikut misinya air mati ya. Ayo deh. Bisa. Masuk kelompok. Bisa. Ya. Teng teng teng. Yang penting asam urat. Semua kenapa? Yang penting asam urat tidak menemani. Emang udah kenal sama kamu? Enggak, alhamdulillah. Belum ya? Yang sudah ke kampung murtad itu di luar sudah kami timnya Lim Jason. Oh, oke, Ustadz Lim Jason dari Malaysia ya. Oke. Jadi Sama bro siapa? Bro Fadli apa siapa? ya Fadli yang Fadli. gondol tinggi besar. Alhamdulillah. Apa itu ngambil apa? Sampah. Ya. Jadi ada yang menarik gini kok. Ketika kau diundang sama siapa tuh? Yang kemarin sebelum itu loh yang diundang mau sampai nyinggung saya juga. Di Jakarta. Iya kemarin podcast. Siapa namanya? Christian. Hah? Siapa Samuel Grace kan? Ya itu dia kali. Yang mana yang saya sendiri Iya. atau yang bertiga? Yang bertiga. Samuel Grace namanya. Kalau yang sendiri Yang sendiri ada Bang Romai Rama, ada bukan yang oten. Benny Sumargo, Bukan. ada Richard Lee. Nah itu dia tuh. Kan saya dibahas tuh di situ. Hmm. Jadi sempat booming materi itu kan. Habis itu banyak yang semperin. Loh, kenapa? Kok Dondi kayak nggak mau bela Bang Suma? Dicerita gitu kan? Oh, yang ini yang video pendek ya? Iya. Jadi Jadi kesannya waktu itu saya dengan Ko Dondi ini berseberangan. Apa itu? Mereka nggak tahu. dari Hong Kong. Mereka itu nggak tahu kalau saya dengan Ko Dondi itu di belakang layar. Mereka belum lahir jadi apologet. Kita udah sama-sama. Iya. Cuman karena beliau offline, saya online, kami nggak pernah nampak berdua di publik. Tapi kalau saling mendukung dari dulu. Dari 2021 ya kalau nggak Iya, sahabat apologet yang pertama kali itu memberikan kenang-kenangan ke Bang Suma itu beliau, baru Pak Ustadz Iksan Udinta. Pasti ingat topinya dikirim Tauhid, baju Tauhid. Beliau ini belum tahu gitu itu mah. jauh bukan dakwah. Betul. SC Dakwah Nusantara. Betul itu. Jadi teman-teman pikirnya kita nggak satu tim. Dipikirnya kita itu apa ya ceritanya? Seberangan. Kayak pendeta ini dengan pendeta ini. Kalau kita Reneta dari dulu, Suanas. Terus saya dengan beliau itu dari dulu saudara sama-sama. Cuman memang kami nggak pernah dipertemukan dalam satu kegiatan. Kemarin ada kegiatan rencana di Kendari, anak-anak Kendari gimana siapa yang kita undang langsung tanpa tiket panjang beliau undang ke Kendari. akhir bulan ya insya Allah ya. Insya Allah. Tapi kita tunggu kabar lagi ya. Iya, Pos-pos sip. ya. Mudah-mudahan saya dan Bang Suma nanti bisa dakwah di Kota Kendari. Amin. Ya, juga kita bisa nanti bersilaturahmi dengan Ustadz Salim Munir. Salim Munir. Ya, Salim beliau Munir. sekarang sudah senior, Sudah sepuh juga. tapi Iya, ilmunya, betul. ya, tapi Luar ilmunya biasa. beliau masih sangat-sangat Luar tinggi. biasa. Alhamdulillah, Itu kita. tadi siang juga panitia yang undang saya Bang, ternyata teman dekatnya Ustadz Salim Munir.
sudah 15 tahun tidak ketemu. Masya Allah. Jadi saya cerita, oh ternyata saya kasih nomor HP, terus langsung dia video call. Wah, dua-duanya masuk ya. Orang yang 15 tahun nggak ketemu gimana tuh? Alhamdulillah. Ya. Jadi ini juga pengalaman pertama saya datang ke Kota Makassar. Pengen juga ke Manado ya sebenarnya. Iya. Hah? Pengen ke Manado. Tadi ada orang Manado di sini. Adanya siapa tuh? Boleh dong kita ajak ngobrol dong. Boleh. Iya. Jadi jangan aja. Iya. Ya. Tapi boleh kan diinfokan? Boleh. Nah, teman-teman, kebetulan kita lagi ngumpul nih sama teman Api Sosial. Silaturahmi dengan guru kita, beliau dari Arimatea juga. Nah, kebetulan tiba-tiba kita didatangi oleh salah satu adik dari pendeta yang cukup terkenal, Pendeta Joshua Tewu. Ya. Beliau adik kandung daripada Pendeta Joshua Tewu yang selalu ingin ketemu dengan Bang Zuma di Makassar, tapi belum sampaian. Ya. Alhamdulillah tadi. Iya, kita doakan mudah-mudahan adik beliau bisa mualaf, karena ternyata saudara dari Pendeta Joshua Tewu itu ada yang mualaf. Ada yang kakaknya beliau. Iya, kakaknya Pendeta Joshua Tewu itu mualaf. Kakaknya beliau juga. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ada hikmahnya kita jumpa di sini. Ini juga di tempatnya salah satu pejuang MCI dan MMCI dan juga API, Pak Peta Lempu. Ini tempat beliau. Jadi Alhamdulillah, ini restoran namanya Takashi Murah. Takashi Murah. Bukan Takashi Mahal. Takashi Murah. Alhamdulillah tadi kita sudah dijamu dengan makanan yang maknyus ya. Maknyus. Saya tadi nyobain sop iga, Bang Zuma tadi nyobain apa tadi? Lontong sayur. Lontong sayur. Wah, ada iga bakar dan segala macam. Ada rawon dan segala macam. Makanannya lezat ya. Jadi buat warga Makassar yang cari kuliner ya, pilihan kuliner yang maknyus boleh datang ke sini. Todopuli 9. Nama jalan. Jalan Todopuli. Saya ingatnya cuma Takashi Murah doang. Takashi Murah. Ya, mudah-mudahan barokah, tempatnya juga barokah, tempatnya sangat nyaman. Ini bisa buat pertemuan, juga bisa buat acara nih ya, seperti ini ya, mudah-mudahan ya. Iya. Insya Allah. Tapi teman-teman, saya boleh ditagih nanti suatu saat saya mengundang beliau di wisata Rumah Hobbit Belangi. Oh iya. Karena rencana kedepannya kita akan bikin pesantren apologet di sana. Atau kita bikin daurah aja, Sob? Boleh? Iya. Boleh. Malah kalau bisa kita buat acara, kalau kan belum ada acara apa hari malam sebenarnya kalau mau Oh ada iya. bisa di tempat kita di atas. Iya. Ya kan? Kalau memang saya siapkan tempat, antum siapkan panitia. Untuk 25 Desember hari malam sedunia. Jangan 25 Desember dong. Jadi- Kan itu hari Natal. 24 Desember dong. Nanti kita bikin judul bukan malam Natal. Kita undang beliau ya kan? Amin. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa, ya, mudah-mudahan bisa dikabulkan keinginan kita ya. Insya Allah. Terakhir kok saya ingin tahu Siap. kesannya ke Makassar ini kan pertama kan? Iya. Gimana Makassar? Yang pertama kalau ke Makassar pokoknya cari soto Makassar. Iya, contoh Makassar. Nah, Iya, ya. iya. Semalam saya juga dibawa ke Palu Basah. Palu Basah. Saya waktu dengar Palu Basah kirain paru-paru basah loh. Katanya soto enak bener deh, Masya Allah ya. Nah, jadi kalau di Makassar memang banyak sekali makanan-makanan tradisional di sini yang menggugah selera lah, Iya, Insya Allah iya, lah benar. ya. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa sering-sering kesini lagi, Insya Allah. Amin. Bisa sering-sering berkolaborasi dengan Bang Zuma, apapun kita kegiatannya, Amin. hanya untuk Islam, Insya Allah ya. Amin. Oke. Oke. Bang Zuma, tolong pesan dong buat pemirsa channel saya dong. Oke, Nanti baik gantian teman-teman penikmat channel Kodondi. Yang pertama, doakan beliau panjang umur, sehat Amin. selalu, dimudahkan semua urusannya, dan Amin. doakan supaya buku yang akan dirilis beliau, Bible of Bible, Amin. itu segera bisa, dan mohon supaya bukunya itu nanti dirupiahkan. Oh jelas dong, iya kan? Iya dong. Iya kan? Iya dong. Oh iya dong, iya dong, iya dong. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi bukunya itu dibikin laris. Kenapa? Karena materi cakupan daripada Bible yang kita butuhkan sebagai apologet, baik pemula maupun yang sudah senior, itu semua bisa terangkum di situ. Karena saya pernah melihat salah satu materi beliau pada saat saya diundang ke DPM Tauhid waktu itu Ya. ya, berdebat dengan gorila. Siapa boleh? Boleh siapa sih? Pendeta Luka Tamunan.
Oh itu gorila ya? Gorila. Nabi itu nabi. Nabi kok gorila sih? Nabi. Maksudnya gorila nabi maksudnya? Ya, jadi itu ya. Jadi teman-teman, yang kedua tetap di-share materi-materi beliau. Doakan panjang umur. Beliau Amin, harus amin, panjang umur. Ini aset kita, aset umat. Salah satu dari yang disegani dari gerakan-gerakan misionaris. Ya. Kita doakan panjang umur, sehat Amin, selalu. amin, amin. Terima kasih semua yang mendukung. Juga saya juga berdoa buat Bang Zuma, buat Amin. teman-teman semua sini Wan Villa. Mudah-mudahan Bang Zuma juga sehat-sehat selalu Amin. ya. Panjang Dan umur. bisa segera dapat gantinya. Ah, Iya dong, Iya, jangan iya, lama-lama sendirian. Iya. Kasihan kalau Amin, sendirian. amin. Kedinginan. langsung dua. Langsung dua Mas. Satu aja. dulu. Satu A, satu B. Ya. Ya, doanya teman-teman buat Bang Zuma, mudah-mudahan kita semua di sini dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Baik, terima kasih banyak Bang Zuma, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Amin. Ya, insya Allah pamit juga, besok pagi saya harus kembali ke Jakarta. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat Ki. Ya, ini ya. Foto sampai itu dong. Oh, ya. Oh, di sini bagus, ini terang. Saya kok mau pulang. Hah? Lo kan masih di gunung. Oh, yang barang sama Bang Zuma. Enggak. Dari kantor. Iya, balik. Yang tadi katanya udah saya ini sama. Harusnya dua. Ya, harusnya besok. Ah, itu. Ini yang kata orang pasar ini. Ya, ini dia nih, ini dia nih. Kemarin dong. Kayaknya nanti kok. Mau jadi apa jadi keren? Dengan balasa kayaknya. Balasa kayaknya. Aduh, belum. Iya. Masya Allah. Jauh kali mainnya. Diculik. Bang Zuma kan ke Bandung. Bang Zuma, Ini bagus. kata ke Bandung. Rencananya sih gitu. Oh, tanggal 18. Betul ya? Oh, insya Allah. Di sebelah Hotel Horizon. Ini Mi habis susah kalau ada seorang yang orang pada ngumpul kok. Kenapa kalau nggak ada tokoh? Pas nggak datang. Nah ini dia nih. Kalau kita keluar kambing kayak gini. Dari mana tempat itu yang punya santai? Permisi. Kalau di belakang tuh. Sekalian aja bertiga. Bertiga aja kok. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Silakan. Siapa lagi? Ya, silakan. Kirim di grup saja sebentar ya. Makin kita ya. 1, 2, 3. Artis kok. Gimana sih? Oke. Artis ibu kota Makassar. Ya? Ini ngapain ini satu? Satu kali satu ya. Oke, terima kasih. Dah, kamera off nih. Dah, off.